Jonathan Baumann kembali ke Persib Bandung usai memastikan diri tampil di Liga Champions musim depan. Ini penjelasan yang wajib kamu ketahui. Simak baik-baik. Keputusan PSSI dan PT LIB soal jadwal kick-off Liga musim depan untungkan Persib. Kok bisa begitu? Penasaran? Tonton video sampai selesai biar bahagia. Hatur nuhun Kang Ezra Walian, sang super sub resmi pindah ke Persik Kediri musim depan. Begini faktanya. Bojan Hodak mendadak ambil keputusan super berani bicara begini soal Direktur Teknik Persib Bandung musim depan. Manajemen sudah temukan sosok resminya. Begini penjelasannya, bobotoh auto bangga dan kagum melihatnya. Luar biasa, bobotoh sangat perhatian dan peduli banget sama Rezaldi Hehanusa, sampai buat keputusan luar biasa merinding kayak begini. Jakmania yang melihat ini auto menangis, kejang di pojokan. Begini penjelasannya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Jonathan Baumann kembali ke Persib Bandung usai memastikan diri tampil di Liga Champions musim depan. Ini penjelasan yang wajib kamu ketahui. Simak baik-baik. Jonathan Baumann, mantan penyerang andalan Persib Bandung, tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dengan musim baru yang akan segera dimulai, banyak pihak berharap Baumann dapat kembali memperkuat tim Maung Bandung. Berikut beberapa alasan mengapa Baumann harus segera kembali ke Persib Bandung musim depan. Jonathan Baumann sudah membuktikan kemampuannya selama membela Persib Bandung pada musim 2018. Dengan torehan 12 gol dari 26 pertandingan, Baumann menjadi salah satu penyerang paling produktif di Liga 1. Pengalaman dan kualitasnya sebagai pemain yang pernah sukses di liga ini menjadikannya aset berharga bagi Persib. Persib Bandung saat ini membutuhkan tambahan amunisi di lini depan. Dengan beberapa pemain penyerang yang belum menunjukkan konsistensi, kehadiran Baumann dapat memberikan solusi instan. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas gol Persib dan membawa tim kembali ke papan atas klasemen. Persib Bandung memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara Liga 1. Kehadiran Baumann dengan pengalaman dan determinasi yang ia miliki dapat menjadi faktor penentu dalam perjalanan tim menuju tangga juara. Baumann tahu bagaimana atmosfer kompetisi di Indonesia dan bisa memberikan kontribusi signifikan dalam perburuan gelar. Mengingat Baumann sudah pernah bermain di Persib dan mengenal lingkungan serta budaya sepak bola Indonesia, proses adaptasinya akan berjalan lebih cepat dan mudah. Hal ini penting untuk memastikan ia bisa segera memberikan dampak positif di awal musim. Keputusan PSSI dan PT LIB soal jadwal kick-off Liga musim depan untungkan Persib. Kok bisa begitu? Penasaran? Tonton video sampai selesai biar bahagia. PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah menetapkan jadwal kick-off kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 yang akan digelar mulai awal Agustus mendatang. Dalam keterangan resmi di laman LIB, operator kompetisi sepak bola profesional Indonesia tersebut mengumumkan bahwa Liga 1 akan dimulai pada tanggal 2 Agustus 2024. Musim ini, sebanyak 18 klub akan berlaga memperebutkan gelar juara Liga 1 2024-2025. Persib Bandung, sang juara bertahan, siap mempertahankan mahkotanya. Sementara itu, 3 klub promosi, yaitu PSBS Biak, Semen Padang, dan Malut United, akan mencoba peruntungan mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah menggantikan Bayangkara FC, Rans Nusantara FC, dan Persikabo 1973 yang terdegradasi ke Liga 2. Namun, ada satu hal yang masih menjadi tanda tanya, format kompetisi musim ini. PT LIB belum memberikan kepastian apakah Liga 1 2024-2025 akan menggunakan format regular series dan championship series seperti musim sebelumnya atau kembali ke format kompetisi penuh.
Kabar yang beredar menyebutkan bahwa kemungkinan besar akan tetap ada Championship Series, namun dengan non-club. Para pecinta sepak bola Indonesia, bagaimana pendapat kalian tentang format kompetisi ini? Apakah kalian lebih suka dengan format Championship Series atau kompetisi penuh? Siapakah yang menurut kalian akan bersinar di musim ini? Yuk, tuliskan komentar dan prediksi kalian di bawah. Mari kita ramaikan diskusi dan dukung tim kesayangan kita bersama-sama. Hatur nuhun Kang Ezra Walian, sang super sub resmi pindah ke Persik Kediri musim depan. Begini faktanya. Menjelang kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 yang akan dimulai pada awal Agustus 2024, bursa transfer pemain semakin memanas. Salah satu gosip yang ramai diperbincangkan adalah kemungkinan hengkangnya pemain naturalisasi Persib Bandung, Ezra Walian. Isu mengenai kepergian Ezra Walian dari Persib menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah akun anonim Instagram mengabarkan bahwa Ezra akan meninggalkan Persib. Menurut laman Transfermarkt, kontrak Ezra di Persib akan berakhir pada Desember 2024. Salah satu akun Instagram, aligawakanda.id, pada Selasa 11 Juni 2024 menyebutkan bahwa Ezra Walian telah mencapai kesepakatan dengan salah satu klub Liga 1. Klub yang disebut-sebut sebagai tujuan berikutnya adalah Persik Kediri. Akun tersebut mengklaim bahwa Ezra telah setuju secara lisan untuk bergabung dengan Macan Putih pada musim depan. Winger naturalisasi yakni Ezra Walian telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub Liga 1, yaitu Persik Kediri, untuk bergabung di bursa transfer awal musim 2024-25 ini, tulis akun aligawakanda.id. Meskipun selama bergabung dengan Persib, Ezra Walian lebih sering duduk di bangku cadangan, pemain jebolan Ajax Amsterdam ini sering memberikan kontribusi positif sebagai pemain pengganti. Tak heran jika Ezra sering dijuluki super sub di Persib. Beberapa kali Ezra terlibat dalam gol penting Persib. Salah satunya ketika memberikan assist untuk gol Persib yang dicetak David Da Silva ke gawang Bali United pada leg pertama semifinal Liga 1 2023-2024. Selama bermain untuk Persib di Liga 1 2023-2024, Ezra tampil dalam 36 pertandingan, terdiri dari 32 kali di babak regular series dan 4 kali di babak Championship Series. Dari 36 penampilannya bersama Persib, Ezra mencetak 2 gol dan 3 assist. Bagaimana pendapat kalian tentang kemungkinan Ezra Walian bergabung dengan Persik Kediri? Apakah ini langkah yang tepat bagi karirnya? Yuk, tulis komentar kalian di bawah. Bojan Hodak mendadak ambil keputusan super berani bicara begini soal Direktur Teknik Persib Bandung musim depan. Manajemen sudah temukan sosok resminya. Begini penjelasannya, Bobotoh Auto bangga dan kagum melihatnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengklarifikasi peran Direktur Teknik, Dirtek, yang lebih berfokus pada pengembangan pemain usia muda. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Dirtek dalam tim senior sangatlah minim. Pernyataan ini muncul di tengah ramai rumor di media sosial mengenai kemungkinan bergabungnya Robert Rene Alberts sebagai Dirtek Persib. Hodak mengakui sudah mendengar kabar tersebut, namun ia menegaskan tidak mengetahui kebenarannya. Ia menduga rumor ini muncul karena regulasi yang mengharuskan setiap klub di AFC Champions League memiliki direktur teknik yang memenuhi lisensi tertentu. Saya tidak tahu, ini mungkin hanya beredar di media. Tapi mungkin karena setiap klub di AFC Champions League harus memiliki direktur teknik. Jadi mungkin klub harus mencari sosok yang lisensinya sesuai, kata Bojan kepada media. Lebih lanjut, Bojan menjelaskan bahwa tugas utama Dirtek adalah mengorganisir kompetisi usia muda dan mengembangkan pemain muda, bukan menangani tim senior. Namun, Direktur Teknik tidak banyak bertugas di tim utama, tapi lebih pada mengorganisir kompetisi usia muda dan perkembangan tim usia muda, tetapi tidak banyak bekerja di tim utama, imbuhnya. Bojan juga mengakui bahwa kesuksesan timnya meraih gelar juara membuat semua pihak berupaya meningkatkan kualitas klub. Ia yakin Persib akan segera menemukan sosok yang tepat untuk mengisi posisi Dirtek.
sesuai dengan permintaan AFC agar klub bisa memenuhi lisensi yang diperlukan. Saya rasa di atas kertas semuanya adalah untuk memenuhi permintaan AFC, supaya klub bisa lolos lisensi AFC, tutupnya. Bagaimana pendapat kalian tentang kemungkinan Robert Rene Alberts menjadi Dirtek Persib? Apakah ini langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas tim? Yuk, tulis komentar kalian di bawah. Luar biasa, Bobotoh sangat perhatian dan peduli banget sama Rezaldi Hehanussa, sampai buat keputusan luar biasa merinding kayak begini. Jakmania yang melihat ini auto menangis, kejang di pojokan. Begini penjelasannya. Rencana penggunaan kuota 8 pemain asing di kompetisi Liga 1 musim depan memicu kekhawatiran mengenai potensi pemain lokal. Banyak yang khawatir bahwa kehadiran lebih banyak pemain asing akan membuat pemain lokal hanya menghuni bangku cadangan. Isu ini mendapat perhatian luas di kalangan pemain dan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak pemain Liga 1 yang mempertanyakan kebijakan ini melalui media sosial dengan menggunakan tagar Kasimini Sepak Bola Indonesia. Salah satu yang menyuarakan kegelisahan adalah pemain Persib, Muhammad Rezaldi Hehanussa, yang dalam unggahannya menulis, "Pertanyaan untuk kita semua, apakah ini kompetisi sepak bola Indonesia?" Unggahan ini mendapat beragam reaksi dari netizen, terutama pendukung Persib. Pemilik akun Alexandria Mong menulis, "Kalau tidak mau tersaingi mending main di Liga 2 atau 3, menekankan pentingnya kompetisi sehat." Komentar lain dari Arif Nahem Dedi menambahkan, "Harusnya setiap pemain bisa menerima regulasi plasutapan kuota asing. Kalau memang pemain lokal merasa pantas main di Liga 1, jangan pernah merasa tersingkirkan. Jadikan ini acuan dan motivasi untuk bersaing secara sehat, tingkatkan kualitas permainan. Kalau pemain lokal ngeluh terus, kapan mau majunya liga?" Pemilik akun Area Bobotoh juga berkomentar, "Seharusnya dengan regulasi penambahan 2 pemain asing, para pemain lokal sadar diri harus meningkatkan kualitasnya. Andaikan dikasih 1 atau 5 menit bermain, tunjukkan kualitas kalian bahwa kalian layak bermain, bukan koar-koar kayak gini. Takut bersaing atau apa sih?" Bagaimana pendapat kalian tentang rencana kuota 8 pemain asing di Liga 1? Apakah ini tantangan yang akan mendorong pemain lokal untuk lebih berprestasi, atau justru ancaman yang bisa menghambat perkembangan mereka? Yuk, tulis komentar kalian di bawah. Sintayong buka peluang cari pemain keturunan baru untuk perkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan bahwa ia membuka peluang untuk mencari pemain-pemain keturunan baru. Nantinya pemain-pemain keturunan baru itu bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses mendapatkan tiket melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket itu didapatkan setelah timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Filipina. Timnas Indonesia mengakhiri grup F dengan duduk di posisi kedua dan mengemas 10 poin. Tim Merah Putih menemani Irak yang sebelumnya sudah lolos ke babak selanjutnya. Bagi timnas Indonesia, ini sejarah baru yang diciptakan Sintayong karena telah berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang melaju ke ronde ketiga. Sintayong mengakui bahwa bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berat. Pasalnya, timnas Indonesia harus bersaing dengan sejumlah negara-negara berkualitas seperti Qatar, Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Iran. Maka dari itu, Sintayong membuka peluang untuk mencari pemain-pemain keturunan baru di timnas Indonesia. Saat ini ada 13 pemain keturunan yang membela timnas Indonesia era Sintayong. Meski begitu, Sintayong belum tahu siapa pemain keturunan yang akan dibidiknya.
Ia masih mau melihat dan mencari informasi pemain keturunan mana yang berkualitas untuk ditarik membela timnas Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan lagi, kata Shin Tae-yong. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, kemenangan sia-sia senasib. Thailand dan Malaysia kompak menang 3-1 tapi gagal lolos ke putaran ketiga. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, Thailand dan Malaysia menang tetapi gagal lolos ke putaran ketiga. Selain laga timnas Indonesia versus Filipina, 2 laga wakil ASEAN lain juga dilaksanakan bersamaan, yakni Thailand versus Singapura dan Malaysia versus Taiwan. Kick-off Thailand versus Singapura digelar bersamaan dengan laga timnas Indonesia versus Filipina, yakni pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Malaysia versus Taiwan digelar setengah jam setelahnya, yakni pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Thailand pada akhirnya tak mampu mencetak gol keempat, padahal mereka membutuhkannya untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skor 3-1 untuk kemenangan Thailand atas Singapura menutup hasil laga. Walau menang, hasil ini tak cukup mengantarkan Thailand lolos ke babak berikutnya. Mereka kalah head-to-head point dari Cina di grup yang pada laga lain kalah 0-1 dari Korea Selatan. Pada laga lain, Malaysia juga bernasib serupa dengan Thailand, gagal lolos ke putaran ketiga. Main di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia menang 3-1 atas Taiwan, tapi kemenangan ini tidak cukup. Malaysia tersingkir karena kalah selisih gol dari Kirgistan di grup D.